بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan untuk kembali lagi melaksanakan kegiatan kita yaitu kultum. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya Islam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai acara kita dengan membaca dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Al-Fadil Jamaluddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, selanjutnya kita akan
Beralih ke acara inti yaitu Kultum yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadzuna Al-Fadil Nabil. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan atau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempatnya insyaallah. Allah barokah ini alhamdulillah. Kedua kalinya marilah kita haturkan selawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, kebodohan hingga zaman terang benderang dengan kata lain minadh dhulumati ilan nuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mengawali kultum ini dengan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi qala adwamuha wa in qala. Rahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu amal yang terus-menerus atau konsisten walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa bukan berarti kita sebagai manusia atau menginginkan suatu harus lebih besar dulu, tetapi dengan sedikit lebih sedikit maka itu lebih baik daripada apa yang selalu kita inginkan pertama kali. Dan dalam hadis ini ahabbu itu lebih dicintai daripada habba yahibu itu mencintai. Makanya dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada kalimat yang menyatakan bahwa al istiqomatu khairu min alfi karamah, yaitu istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi mengajarkan kita bahwa sedikit itu bukan berarti tidak baik, tetapi sedikit itu bisa sedikit menjadi bukit. Dari sini kita belajar bahwa istiqomah itu memiliki sangat bermanfaat atau bagus bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW selalu mengamalkan istighfar 100 kali sehari. Itu kan sedikit. Dalam sholat bisa kita bagi menjadi 10 istighfar, dan itu tiap hari dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita belajar juga kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah Zahra yang berdoa sebelum tidur sehingga beliau menjadikan 10 ahli surga. Dan juga bagaimana kita belajar tentang seorang yang istiqomah yang akan saya ceritakan nanti di akhir kultum saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan betapa besar amal yang bisa kita dapatkan,
tetapi bagaimana amal itu bisa terus-menerus yang kita lakukan walaupun sedikit. Pada akhir kultum ini saya ingin menyampaikan bahwa ada suatu kisah yang beliau ketika istiqomah melakukan suatu yang kecil, ia akan mendapatkan buahnya. Itu dari kisah Imam Ahmad bin Hambal, yaitu muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa dulu Imam Ahmad bin Hambal pernah bercerita kepada murid-muridnya pada saat sudah sepuh. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal sangat ingin pergi ke suatu kota yaitu bernama Basrah, tapi tidak ada janji, tidak ada suatu yang ingin dia temui. Hanya saja beliau sangat ingin pergi ke kota Basrah tersebut. Lalu ketika beliau sudah di kota Basrah, beliau tidur di masjid karena memang beliau pada saat itu jarak antara rumah dan Basrah memang sangat jauh, jadinya dikatakan musafir. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i ini menginap di suatu masjid. Tetapi ketika beliau setelah mentidurkan atau telah mengistirahatkan badannya, tiba-tiba datang marbot dari masjid tersebut. Beliau berkata, karena memang pada saat itu tidak ada foto, tidak ada suatu yang bisa ditandakan atau kita melihat suatu orang yang besar. Kita tidak tahu bahwa orang yang kita temui itu adalah orang yang besar, sehingga pada saat itu kan marbot tidak tahu apa-apa dan tidak, memang pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal memiliki suatu nama yang masyhur, ulama besar, tapi karena memang nggak ada foto, jadinya orang-orang hanya mengenal namanya saja dan tidak bisa melihat wajahnya. Sehingga pada saat itu marbot langsung mengusir beliau. Syekh. Memang pada saat itu syekh diartikan menjadi 3 kata, yaitu orang tua, orang yang berilmu, dan orang yang kaya. Maka ketika melihat Imam Ahmad bin Hambal yang sudah tua, maka marbot itu berkata, "Ya Syekh, pergilah dari masjid, tidak boleh tidur di sini." Lalu pada saat sudah diusir, Imam Ahmad bin Hambal lalu tidur di teras masjid. Tetapi ketika sudah tidur di teras masjid, beliau juga diusir oleh marbot tersebut. "Ya Syekh, pergi dari sini, tidak boleh tidur di teras masjid." Sehingga pada saat itu di dekat masjid terdapat sebuah pedagang roti yang sedang mengadon adonannya. Dan juga pedagang roti ini melihat bahwa Imam Ahmad bin Hambal sedang diusir beberapa kali, sehingga pedagang roti tersebut memanggil Imam Ahmad bin Hambal. "Ya Syekh, disinilah tempat istirahat. Aku ada sedikit tempat untuk kamu istirahat." Lalu Imam Ahmad bin Hambal beristirahat di tempat tersebut yang kecil. Lalu pedagang roti ini setiap mengadon adonan rotinya, beliau mengatakan, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Istiqomah pedagang roti ini melakukannya 30 tahun. Jadi beliau sangat istimewa. Itu kecil sekali tetapi dampaknya akan besar nanti. Istiqomah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ketika didengar oleh Imam bin Hambal, beliau berkata, "Wahai pedagang roti, apa yang engkau dapatkan setelah kau membaca beberapa kali istighfar ini?" Lalu pedagang roti menjawab, "Semua yang saya sudah dapatkan, Allah selalu mengijabahkan doa-doa saya kecuali satu, ya Syekh." Lalu pedagang roti itu berkata, "Saya sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Dengan seketika Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, "Allahu Akbar, Subhanallah, wahai pedagang roti, semua doamu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan ketika itu pedagang roti itu mengetahui bahwa di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Maka seketika itu adalah buah dari sebuah istighfar juga dan istiqomahnya beliau selama 30 tahun.
Jadi apa yang kita dapatkan di pelajaran ini, yang pertama istiqomah kita, beliau beristighfar dengan 30 tahun. Istighfar itu bukan besar, tetapi sekedar mengucapkan saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan beliau sangat istiqomah. 30 tahun terakhir beliau mengucapkan itu sampai mengadon-adonannya, sehingga semua doa dan apa yang beliau inginkan terkabul dan terkabul. Sehingga itu buah dari istiqomah dan istighfar yang selalu kita ucapkan. Mungkin sekian dari cerita yang saya sampaikan, mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salahnya dari saya dan yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya. Marilah kita akhiri kultum kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.